Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadis yang kedua, kemarin yang belum diketahui lafaz wa dzakara min sya'nihim. Fa'ilnya siapa itu? Wa dzakara min sya'nihim. Wallahu ta'ala alam, mungkin fa'ilnya itu adalah dhamir huwa, kembali ke Humaid ibnu Abdurrahman al-Himyari. Kembali ke Humaid ibnu Abdurrahman al-Himyari. Allah alam. Kemudian kata mu'allif rahimahullah ta'ala, summa kharaja min turuqin ukhra ba'daha yarji'u ila Abdullah ibni Buraidah wa ba'daha yarji'u ila Yahya ibni Ya'mar. Kemudian kharajahu Imam Muslim, ya. Imam Muslim mengeluarkan dari jalan-jalan yang lain, sebagian dari jalan periwayatan tersebut kembali ke Abdullah ibnu Buraidah wa ba'duha yarji'u ila Yahya ibni Ya'mar, dan sebagian jalan periwayatannya kembali ke Yahya ibni Ya'mar. Wa dzakara anna fi ba'di alfadhiha ziyadatan wa nuqsanan, dan Imam Muslim menyebutkan bahwasanya pada sebagian lafaz-lafaznya ada tambahan dan pengurangan. Wa kharajahu Ibnu Hibban fi sahihihi min tariqi Sulaiman At-Taimi an Yahya ibn Ya'mar. Imam Ibnu Hibban telah mengeluarkan dalam sahihnya melalui jalur periwayatan Sulaiman At-Taimi an Yahya ibn Ya'mar. Wa qad kharajahu Muslimun min hadha tariq, dan sungguh Imam Muslim telah meriwayatkan dari jalan ini, illa annahu lam yadhkur lafdhahu fihi ziyadatin minha fil Islam. Hanya saja Imam Muslim tidak menyebutkan lafadznya, bahwasanya dalam jalur tersebut ada tambahan-tambahan. Di antara tambahan-tambahan tersebut dalam masalah tentang Islam, ketika ditanya tentang Islam, qala wa tahujju wa ta'tamiru, dan engkau berhaji dan umrah, wa taghtasilu minal janabah, engkau mandi dari janabah, wa antutima al wudu'a, dan engkau menyempurnakan wudu. Qala fa idza fa'altu dzalika fa ana muslimun. Malaikat Jibril yang menyamar sebagai laki-laki tersebut bertanya, apakah jika aku melakukan yang demikian itu, apakah aku seorang muslim? Qala na'am, jawab Nabi SAW, ya. Itu tambahan yang tidak disebutkan oleh Imam Muslim. Kemudian wa qala fil iman, tambahan tentang pertanyaan tentang iman, wa tu'minu bil jannati wan nari wal mizan. Engkau mengimani dengan adanya surga dan neraka dan mizan. Wa qala fihi, kemudian malaikat Jibril berkata tentang hal tersebut, fa idza fa'altu dzalika fa ana mu'minun. Jika aku mengimani perkara-perkara tersebut, apakah aku seorang mukmin? Jawab beliau, na'am, ya. Wa qala fi akhirih, kemudian dalam riwayatan tersebut
dalam lafadz akhir dari hadis tersebut, hadza Jibril. Ini adalah Jibril. Atakum, datang kepada kalian, liyu'allimakum, dengan tujuan mengajari kalian amrodinikum, urusan agama kalian. Khudhu anhu, ambillah darinya. Walladzi nafsi biyadihi ma ishtabaha alayya mundu atani qabla marrati hadhihi wa ma araftuhu hatta walla. Ya, ini yang belum paham ini. Lafadznya di situ apa? Walladzi nafsi biyadihi, terus mastubiha. Mundu atani, terus qabla. Coba terjemahnya. Terjemahnya Mas Aris. Syubbiha di situ. Terus terjemahnya. Iya. Dia datang kepadaku marrotai hadhihi. Ayo aku iki mau takok. Orang paham padha wae kok. Terus wa ma araftu hatta walla. Berarti asalnya memang Nabi tidak tahu kalau itu malaikat Jibril. Walladzi nafsi biyadihi, nah kene ustubiha, kene syubbiha. Masyubbiha alayya mundu atani qabla marratai hadhihi. Marrati. Dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah dia itu menyamar semenjak kedatangannya kepadaku sebelum kali ini. Berarti kalau sebelumnya itu datang dalam keadaan aslinya. Wa ma araftu hatta walla, dan aku kali ini tidaklah mengetahui bahwasannya itu adalah Jibril sampai dia berpaling. Wallahu alam. Kemudian kata mu'alif, wa kharajna fi sahihaini min hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dan kami telah mengeluarkan dalam sahihaini Damirna kharajna kharajahu kan ya? Nah ya kharajahu gitu kan. Nah ini kharajna. Ya bingung lah sing maca. Wa kharajahu fi sahihaini min hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah alaihi salatu wasallam yauman barisan linnas. Imam Bukhari dan Muslim telah mengeluarkan dalam kitab sahihaini dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, adalah Nabi alaihi salatu wasallam pada suatu hari keluar kepada manusia. Fa'atau rajulun faqala amal iman. Kemudian ada seorang laki-laki yang mendatanginya terus bertanya, apa itu al-iman? Faqala, jawab beliau, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa biliqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'si al-akhir. Iman itu adalah engkau mengimani, engkau beriman terhadap Allah, malaikat-malaikatnya, beriman terhadap kitab-kitabnya, beriman tentang adanya pertemuan dengannya, beriman dengan utusan-utusannya, dan engkau beriman tentang adanya hari kebangkitan di hari akhir. Qala ya Rasulullah mal Islam. Laki-laki tersebut bertanya, wahai Rasulullah, apa itu al-Islam? Qala al-Islamu antabudallaha la tusyriku bi syai'a. Islam itu engkau menyembah Allah, tidak mensekutukan dengannya sesuatu pun. Wa tuqimas sholata, dan engkau menegakkan salat al-maktubah yang diwajibkan. Wa tuaddi az-zakata, wa an tuaddiya az-zakata al-mafrudata, dan engkau menunaikan zakat yang diwajibkan. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa Ramadan. Qala ya Rasulullah mal ihsan. Wahai Rasulullah, apa itu al-ihsan? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu, dan jika engkau tidak melihatnya, fa innahu yaraka, sesungguhnya dia melihat engkau. Qala ya Rasulullah, mata sa'ah, kapankah datangnya hari kiamat? Jawab beliau, mal mas'ul anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya itu tentang kapan terjadinya hari kiamat itu lebih tahu
daripada yang bertanya. Jadi Nabi SAW tidak tahu kapan adanya hari kiamat. Jadi seorang yang berilmu itu ketika dia ditanya sesuatu yang dia tidak mengetahui jawabannya la a'lamu, saya tidak tahu. Tidak perlu memaksakan diri untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jawab Allahu a'lam. Jawaban Allahu a'lam itu tidak mengurangi kadar kedudukannya dia sebagai orang yang berilmu. Bahkan dengan jawaban Allahu a'lam itu menunjukkan bahwasanya dia itu adalah seorang yang wara', orang yang bertakwa dan kokoh ilmunya. Walakin sa'uhadditsuka an asyratiha, tetapi aku akan memberitahu engkau tentang tanda-tandanya. Idza waladatil amatu rabbaha, jika seorang budak melahirkan tuannya, fadzalika min asyratiha, itu termasuk tanda-tandanya kiamat. Wa idza ra'aita al-hufata al-urata ru'usan nasi, fadzalika min asyratiha. Jika engkau melihat khufah, orang yang tidak pakai sendal, orang yang telanjang dada mungkin. Ru'usan nasi, Allah alam yang ru'usan nasi terjemahannya apa? Fadzalika min asyratiha. Itu adalah termasuk tanda-tandanya. Wa idza tatawala ri'aul bahmi fil bunyan, fadzalika min asyratiha. Jika seorang penggembala ternak berlomba-lomba dalam bangunan, membangun rumah, itu termasuk tanda-tanda hari kiamat. Ini orang-orang yang badui, orang desa, dan orang-orang yang semisal mereka, orang-orang yang sebenarnya miskin, dibentangkan kepada mereka dunia. Dibentangkan kepada mereka dunia, kemudian mereka berlomba-lomba dalam masalah bangunan. Fi khamsin la ya'lamuhunna illallah, pada 5 perkara yang tidak ada yang tahu tentang 5 perkara tersebut kecuali Allah. Tsumma tala Rasulullah alaihi salatu wasallam, kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam membaca ayat innallaha indau ilmus saah, sesungguhnya di sisi Allah lah pengetahuan tentang kapan terjadinya hari kiamat. Wa yunasilul waisa, dan di sisi Allah lah kapan turunnya hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan hanya Allah lah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim-rahim perempuan, entah laki-laki atau perempuan. Adapun USG itu baru tahu setelah umur beberapa bulan, baru kelihatan itu laki-laki atau perempuan. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan jiwa tersebut lakukan besok pagi. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi bagian mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah alimun khabir, maha mengetahui. Khabir lebih spesifik insyaallah, khabir. Qala tsumma adbara ar-rajulu faqala Rasulullah alaihi salatu wasallam, kemudian laki-laki yang bertanya tersebut pergi. Maka Nabi alaihi salatu wasallam berkata, alayya birrajul, bawa ke sini laki-laki tersebut. Fa akhadhu liyarudduhu falam yarau syai'an, maka para sahabat berusaha untuk mencarinya supaya dikembalikan kepada Nabi, akan tetapi mereka tidak melihat apapun. Faqala Rasulullah SAW, maka beliau mengatakan, hadza Jibril ja'a liyu'alliman nasa dinahum, ini adalah Jibril datang untuk mengajari manusia agama mereka. Jadi itu adalah Jibril yang datang untuk mengajari agama mereka, sampai adab dalam masalah menuntut ilmu. Malaikat Jibril duduk di depan Nabi Muhammad SAW, jadi duduk hadap-hadapan. Wa kharraja Muslimun bisyakin,
atamma min hadza, dan Imam Muslim telah mengeluarkan dengan siyak yang lebih sempurna dari ini. Wa fihi min khisalil iman, dalam hadis tersebut ada khisalil iman, tanda-tanda atau sifat-sifat keimanan. Wa tu'minu bil qadari kulli, dan kau beriman terhadap takdir semuanya. Wa qala fil ihsan ang tahsyallaha ka'annaka tarahu. Penjelasan tentang al-ihsan ada tambahan lafaz ang tahsyallaha ka'annaka tarahu, engkau takut kepada Allah seolah-olah engkau melihat Dia. Engkau takut kepada Allah seolah-olah engkau melihat Dia. Wa kharajahu al-Imam Ahmad fi musnadihi min hadisi Syahr ibni Hausyaf an ibni Abbas. Imam Ahmad telah mengeluarkan dalam musnadnya dari hadisnya Syahr ibni Hausyaf dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Kemudian wa min hadisi Syahr ibni Hausyaf aidan an ibni Umar an ibni Amir au Abi Amir au Abi Malik anin Nabi alaihi salatu wasallam. Wa fi hadisi qala, terus apa itu? Wa nasma'u raja'an Nabi. Wa nasma'u raja'an Nabi alaihi salatu wasallam. Raja'a mas dari apa? Ada rujukan. Raja'a yarji'u raji'un. Bukan rujukan. Nah. Wa nasma'u raja'an Nabi alaihi salatu wasallam, dan kami mendengar kembalinya Nabi alaihi salatu wasallam, wa la nara alladhi yukallimuhu, dan kami tidak melihat laki-laki yang berbicara kepadanya. Wa la nasma'u kalamahu, dan kami tidak mendengar ucapan laki-laki tersebut. Wa hadza yaruddu hadisu Umar alladhi kharrajahu Muslim wa huwa ashah, dan ini telah membantahnya hadis Umar yang diriwayatkan Imam Muslim, dan itu lebih sahih. Terus apa di situ? Waqad ruwiya hadisu Umar anin Nabi alaihi salatu wasallam min hadis Anas ibni Malik wa Jarir ibni Abdullah al-Bajali wa ghairihima. Maksudnya apa? Waqad ruwiya al hadisu. Ora ana Umare. Mari bingung. Wa qad ruwiya al-hadisu anin Nabi alaihi salatu wasallam min hadisi Anas ibni Malik wa Jarir ibni Abdullah al-Bajali wa ghairihima, dan hadis yang tadi telah diriwayatkan dari Nabi melalui sahabat dari hadisnya Anas bin Malik dan Jarir ibni Abdullah al-Bajali dan selain keduanya. Wa huwa hadisun adzimu sya'ni jiddan, dan itu adalah hadis yang sangat agung perkaranya. Yastamilu ala syarhid din kullihi, mencakup penjelasan agama semuanya. Waliyadza qala Nabi alaihi salatu wasallam fi akhirih, oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam berkata dalam lafaz hadisnya yang terakhir, hadza Jibril ataakum yu'allimukum dinakum. Ini adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajari agama kalian. Nah, ucapan Nabi tersebut bada'an syaraha darajatal Islam wa darajatal iman wa darajatal ihsan, setelah beliau menjelaskan tentang kedudukan Islam, iman dan ihsan. Faja'ala dzalika kullahu dinan, maka Nabi alaihi salatu wasallam menjadikan tiga perkara tersebut semuanya adalah agama. Wa ikhtalafatir riwayatu fi taqdimil Islam 'alal iman wa aksihi, dan ada periwayatan yang berbeda tentang mana yang didahulukan, tentang pendahuluan Islam atas iman dan sebaliknya. Jadi kalau yang ma'ruf itu kan urutannya apa? Islam, iman, ihsan. Nah, iki berbeda periwayatan. Kadang ada Islamnya terlebih dahulu, kadang ada imannya dulu. Fa fi hadisi Umar alladzi kharajahu Muslim, maka dalam hadisnya Umar yang Imam Muslim telah meriwayatkannya, annahu bada'a bisu'ali anil Islam, bahwasanya laki-laki tersebut memulai pertanyaan tentang Islam.
Wa fi hadis At-Tirmidzi, dan dalam hadisnya At-Tirmidzi wa ghairihi dan selainnya, annau bada'a bisu'ali anil iman. Laki-laki tersebut, malaikat Jibril, memulai pertanyaannya tentang keimanan kama fi hadis Abu Hurairah, sebagaimana dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa jaa fi ba'di riwayat hadis Umar, dan telah datang dalam sebagian riwayat hadisnya Umar, annau sa'alahu anil ihsani bainal islami wal iman. Dan telah datang dalam sebagian riwayat hadisnya Umar, laki-laki tersebut bertanya kepada Nabi tentang ihsan antara Islam dan iman. Berarti ihsannya di tengah. Islam, ihsan, terus iman. Itu masalah periwayatan hadis. Kemudian kata mu'allif, fa'amal Islam, adapun Islam faqad fassara Nabi alaihi salatu wasallam bi amalil jawari adh-dhahirati minal qauli wal amal. Adapun Islam, sungguh Nabi alaihi salatu wasallam telah menjelaskannya dengan amalan-amalan al-jawari. Amalan-amalan apa jawari? Anggota badan. Adh-dhahirati yang nampak. Minal qauli wal amal. Amalan-amalan anggota badan yang nampak, baik berupa ucapan dan amalan. Wa awwalu dzalika syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Dan yang pertama kali amalan yang zahir, amalan anggota badan yang zahir adalah ucapan persaksian bahwasanya tiada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan persaksian Muhammad adalah utusan Allah. Wa huwa amalul lisan, itu adalah amalan lisan. Tsumma, ataf kemana ini? Ikomu ataf ya? Bisa ada tuh. Tsumma iqamus sholati, kemudian menegakkan salat, wa ita'us zakati, dan menunaikan zakat, wa shaumur ramadhana, dan puasa bulan Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan mendatangi Baitullah bagi siapa saja yang memiliki kemampuan. Wa ya munqasimatun ila amalin badaniyin. Wa ya a'malul jawarih. Dhamir ya. Ya mungkin. Wa ya, dan amalan-amalan anggota badan itu munqasimatun terbagi ila amalin badaniyin. Ada yang amalan badani, amalan anggota badan. Kasolati wa shaumi, seperti salat dan puasa. Wa ila amalin maliyin, dan terbagi juga kepada amalan harta. Wa ita'uz zakat, yaitu menunaikan zakat. Nenek syahadat berarti amalan apa lagi? Badani ya. Ora disebutno. Wa ila ma huwa murakkabun minhuma. Dan pembagian yang ketiga, amalan jawari yang nampak itu tersusun dari dua perkara tersebut, yaitu amal badani dan amal mali. Seperti haji, nganggo awak ya nganggo duit. Binisbati ilal ba'id an Makkah, jika orang yang hendak melakukan haji tersebut adalah orang yang jauh dari Mekah. Wa fi riwayat Ibnu Hibban, dan dalam riwayat Ibnu Hibban, adhafa ila dzalika al-i'timar, menggabungkan pada perkara yang demikian itu adalah i'timar, umrah, wal ghusla minal janabah, mandi dari janabah, wa itsmamul wudu, dan menyempurnakan wudu. Wa fi hadza, dan dalam hal ini tanbihun ala anna jami'al wajibat adh-dhahirati dakhilatun fi musammal Islam. Ada peringatan bahwasanya semua kewajiban-kewajiban yang nampak itu masuk
dalam sesuatu yang namanya Islam. Wa innama dzakarnaha huna. Tanpa dhamirna. Nah, tanpa hurufna. Wa innama dzakaraha huna usula a'malil Islam allati yambani 'alaiha. Dan bahwasanya beliau menyebutkannya di sini pokok-pokok amalan-amalan Islam allati yambani 'alaiha, yang Islam itu terbangun di atas pokok-pokok tersebut. Kama sayati syarhu dzalika fi hadis Ibnu Umar, sebagaimana yang akan datang penjelasan yang demikian itu dalam hadisnya Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara, fi maudhihi insyaallah. Pada tempatnya insyaallah. Wa qauluhu fi ba'dir riwayati, dan ucapan laki-laki tersebut dalam sebagian riwayat-riwayat, fa idza fa'altu dzalika fa ana muslimun. Jika aku melakukan yang demikian itu, apakah aku seorang muslim? Qala na'am, ya. Dari lafaz tersebut ya dulu ala, menunjukkan bahwasanya annaman akmalal itsyani bi mabanil Islam sara musliman haqqan. Jadi fa idza fa'altu dzalika fa ana muslim, apakah jika aku melakukan yang demikian itu aku adalah seorang muslim. Itu menunjukkan bahwasanya siapa saja akmalal itsyan, yang apa terjemah akmalal itsyan, siapa saja yang sempurna melaksanakan bima banil Islam, dengan pondasi-pondasi Islam yang 5, sara musliman haqqan, maka dia akan menjadi seorang muslim yang sesungguhnya. Ma'a anna man aqarra bi syahadataini sara musliman hukman, dan sesungguhnya seseorang yang mengucapkan dengan 2 kalimat syahadat, dia akan menjadi seorang muslim secara hukum. Fa idza dakhala fil Islam bidzalika, jika seseorang masuk dalam agama Islam bidzalika, dengan 2 syahadat tersebut, alzama bil qiyami bi baqiyati khisalil Islam, maka wajib baginya untuk memenuhi dengan kewajiban-kewajiban Islam yang lainnya. Wa man taraka syahadataini kharaja minal Islam, dan siapa saja yang meninggalkan 2 kalimat syahadat, dia telah keluar dari Islam. Wa fi khuruji minal Islam, dan tentang keluarnya seseorang dari keislaman bitarkis salat, karena sebab meninggalkan salat, khilafun masyhurun bainal ulama, ada perselisihan yang sangat masyhur di antara kalangan ahlul ilmi. Piye penjelasannya? Orang yang meninggalkan salat, kita wis lewat dengan ini. Jika dia meninggalkan salat karena mengingkari kewajiban salat tersebut, maka dia kufur. Jika dia meninggalkan salat karena malas-malesan, khilaf. Nah, kira-kira wong saiki Indonesia iki oleh meninggalkan karena apa? Takasulan. Kadang kita itu heran. Kita sekolah yo MTS, terus neng MA, metu-metu kok yo ora salat. Kira-kira sik dipelajari nek sekolah iki apa? Nek sekolah mangka jilbaban tekan omah yo ngono kuwi. Wa fi huruji minal islami bi tarki sholati khilafun masyhurun bainal ulama wa kadzalika fi tarkihi baqiyata mabanil Islam al khamsi. Ya bener ngono lafate. Wa kadzalika fi tarki baqiyati tanpa dhamirha. Wa kadzalika fi tarki baqiyati mabanil Islam al khamsi. Terus demikian juga tentang meninggalkannya seseorang hal-hal yang lain tentang pondasi-pondasi Islam yang 5. Sebagaimana sanadkuruhu, akan kami sebutkan di tempatnya, fi maudhi'i insyaallah taala. Akan kami sebutkan dalam tempatnya insyaallah taala.
Sudah sampai sini. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka